Di malam sunyi, menjelang 17 Agustus tahun 1945, selembar kain sederhana menyimpan sejarah besar. Fatmawati, istri Bung Karno, menjahit bendera merah putih dengan tangan sendiri. Dengan penerangan seadanya, ia menjahit simbol kemerdekaan yang akan dikibarkan esok harinya. Bukan sekadar kain, tapi harapan satu bangsa. Pagi harinya, bendera itu dikibarkan dalam detik-detik proklamasi. Untuk pertama kalinya, merah putih berdiri di bawah langit Indonesia merdeka. Bendera itu masih disimpan hingga kini, saksi cinta dan perjuangan seorang ibu bangsa. Surabaya, awal November tahun 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum, rakyat harus menyerah, atau kota ini akan dibumi hanguskan. Tapi rakyat tak gentar, bambu runcing, semangat membara, dan tekad mempertahankan kemerdekaan. Bung Tomo memekik, lebih baik hancur daripada dijajah kembali. 10 November pagi, pertempuran meletus, Surabaya jadi neraka. Tak hanya melawan, rakyat Surabaya menantang, mereka rebut kembali tanahnya, jiwanya. Ratusan gugur, tapi semangat Surabaya tak padam. 10 November bukan akhir, ia jadi nyala api perjuangan. Untuk Indonesia, selamanya merdeka. Agustus tahun 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Jakarta diliputi ketegangan dan kebingungan. Para pemuda mendesak, proklamasi harus segera diumumkan, tanpa campur tangan Jepang. 17 Agustus masih belum pasti, maka mereka menculik Soekarno-Hatta keluar kota, ke Rengas Dengklok. Di sebuah rumah sederhana, mereka dipaksa berdiskusi, kapan proklamasi dibacakan? Malam itu penuh debat, tapi tekad pemuda lebih kuat dari keraguan. Akhirnya, mereka sepakat, kemerdekaan akan diproklamasikan esok pagi. Dari Rengas Dengklok menuju sejarah, hari kemerdekaan telah ditentukan oleh keberanian anak-anak muda. Walau proklamasi telah dikumandangkan, Bali belum bebas. Belanda mencoba kembali melalui NICE. Mayor 1 Gusti Ngurah Rai membentuk pasukan Ciuwanara, bersumpah mempertahankan Bali sampai titik darah terakhir. Dengan taktik gerilya, pasukan Ngurah Rai menyerang pos-pos Belanda di seluruh Bali. Belanda tak tinggal diam. Mereka meluncurkan operasi besar-besaran ke wilayah Margarana. 20 November tahun 1946, pertempuran pecah di Margarana, pejuang Bali bertempur habis-habisan. Ngurah Rai menolak mundur, ia memimpin langsung. Sampai peluru terakhir ditembakkan. Seluruh pasukannya gugur, tapi mereka tak menyerah. Mereka memilih gugur dalam kehormatan. Rakyat Bali mengenang para pahlawan dengan doa dan upacara, jiwa mereka tak pernah benar-benar pergi. Dari Margarana, kita belajar, kemerdekaan itu bukan hadiah. Ia diperjuangkan sampai mati. Di Medan, Sumatera Utara, rakyat menyambut proklamasi dengan gegap gempita, merah putih berkibar di mana-mana. Tapi tak lama kemudian, tentara Sekutu mendarat di pelabuhan Belawan, dengan dalih melucuti senjata Jepang. Namun, diam-diam mereka membawa Belanda kembali, ketegangan tak bisa dihindari.
Insiden pecah, seorang pemuda dianiaya karena mengenakan lambang merah putih, amarah rakyat pun membara. Pemuda Medan tak tinggal diam, mereka bangkit, membawa senjata dan semangat kemerdekaan. Pertempuran pecah di seluruh kota, dari gang sempit hingga gedung-gedung besar. Rakyat menetapkan batas, medan area. Siapapun yang masuk sebagai penjajah akan dilawan habis-habisan. Banyak yang gugur, tapi semangat tak pernah padam. Anak-anak menyanyikan lagu kemerdekaan dengan haru. Pertempuran medan area jadi simbol bahwa kemerdekaan itu diperjuangkan, bukan diberi. 17 Agustus tahun 1945, di sebuah rumah sederhana di Pegangsaan Timur, Jakarta. Hari paling bersejarah akan dimulai. Bung Karno bersiap, bukan untuk pesta, tapi untuk memproklamasikan nasib satu bangsa. Tak ada pengeras suara, tak ada panggung megah, hanya rakyat dan harapan. Dengan suara tenang tapi penuh getar, proklamasi itu dibacakan. Merah putih itu naik, untuk pertama kalinya di tanah merdeka. Tanpa sorak, tanpa drum, hanya sunyi yang menjadi saksi perjuangan panjang. Dari halaman rumah itu, Indonesia lahir dan dunia mulai mengenalnya. Di sebuah rumah sederhana di Lembang, malam itu sunyi, tapi sejarah sedang menanti. Para tokoh pergerakan datang diam-diam, tak ada seragam, tak ada formalitas, hanya tekad. Di balik dinding bambu, perdebatan dan strategi disusun. Ini bukan sekadar rapat, ini pertaruhan. Ketukan pintu memecah ketegangan, apakah musuh? Atau pesan dari front lain? Ternyata pesan penting tiba, musuh makin dekat, rencana harus dipercepat, atau semuanya sia-sia. Dan malam itu, keputusan diambil, titik serangan, waktu, dan nama sandi, merdeka. Dari pegunungan Lembang, harapan itu turun ke kota, dan membawa kemerdekaan semakin dekat. Oktober tahun 1945, Jepang kalah, tapi masih bersenjata. Rakyat Semarang tak tinggal diam. Ketika seorang relawan Palang Merah diculik dan dibunuh, bara perlawanan pun menyala. Pemuda, pelajar, hingga rakyat biasa bersatu mempertahankan Semarang. 5 hari berturut-turut kota ini berguncang, rakyat melawan kekuatan senjata dengan keberanian. Bahkan rumah sakit pun tak luput dari pertempuran, nyawa diselamatkan sambil menahan serangan. Dengan logistik terbatas, mereka tetap bertahan, setiap rumah menjadi benteng perjuangan. 5 hari yang mengguncang sejarah, Semarang berdarah, tapi tetap tegak merdeka.